Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian untuk materi Pondok Ramadan tahun ini. Kita akan mempelajari bersama mengenai toharoh ya, atau bersuci. Dalam bersuci, sebagaimana kita ketahui ya, bersuci itu ada kalanya dengan berwudu, bertayamum, atau dengan mandi ya, untuk bersuci. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan atau mempelajari mengenai berwudu dan juga tayamumnya. Ya, untuk itu yang perlu diperhatikan ya, sebelum kita berwudu atau melakukan berwudu ya, yaitu kita memperhatikan diri kita ya. Misalkan kita lihat dulu anggota tubuh kita, misalkan kalau ada anggota yang dibasuh pada saat wudhu itu ada sesuatu yang menghalangi terkenanya air ke dalam kulit kita ya, maka harus kita hilangkan dulu ya. Misalkan apa? Misalkan sesuatu yang menutupi kulit yang air tidak bisa masuk, misalkan cat atau apalagi misalkan minyak itu ya, karena itu akan apa, kalau terkena air akan, dalam bahasa Jawanya kalis ya, jadi air nggak bisa masuk. Maka dari itu kita harus membersihkannya dulu. Cat atau ingus misalkan ya, kita dari dapur misalkan kok terkena ingus di tangan kita, atau bahkan kalian yang sering itu di sekolah misalkan di madrasah mainan tip X itu ya, itu kan juga apa, kalau terkena tangan itu maka seperti cat itu ya, maka air kalau untuk berwudu tidak bisa masuk lagi, berarti harus dibersihkan dulu ya, dilihat dulu tangannya mungkin atau kakinya mungkin ya, dilihat dulu ya. Untuk itu kita akan pelajari bersama ya mengenai berwudu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya rukun dalam wudu itu ada 6 ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka ya, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat ya adalah mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tartib ya. Dalam berwudu ke-6 rukun itu harus dilakukan semuanya, harus dilaksanakan semuanya. Nah, tapi akan lebih baik, akan lebih sempurna kalau selain fardu-fardu tadi, sunnah-sunnahnya juga kita lakukan ya. Sunnahnya apa antara lain ya, misalnya berkumur itu ya, berkumur, terus memasukkan air dalam hidung, apalagi mengusap telinga, itu kan juga sunnah. Maka untuk lebih baiknya juga kita lakukan, kita laksanakan, begitu ya. Ya, kalau begitu langsung kita bahas ya. Ya, langsung kita bahas. Untuk yang pertama ya, perhatikan ya. Kalau misalkan memakai pakaian yang panjang juga harus dising-singkan ya, jangan sampai di sini, nanti untuk pembasuhan tangan tidak sah nanti ya. Ya, sunnahnya ya, yang pertama sunnahnya maka kita wudunya menghadap kiblat ya, menghadap kiblat itu adalah sunnah ya. Ya, langsung kita praktekkan ya. Untuk yang pertama disunnahkan membaca basmalah ya, membaca basmalah sambil kedua telapak tangan ini dibersihkan ya, begini ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk penggunaan air ya, penggunaan air itu jangan terlalu besar kerannya ya, selain nanti juga boros di air, dan itu juga bisa menimbulkan kemakruhan, namanya israf ya. Dalam menggunakan airnya sedikit saja, sekiranya sudah cukup
dan juga nanti tidak apa, tidak terlalu memercik kepada kita, begitu ya. Ya, kita praktekkan. Untuk yang pertama, kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bersihkan tangan kita. Setelah itu, untuk sunnahnya lagi yang pertama yaitu adalah kita berkumur-kumur. Ya, dalam berkumur ini. Ya, dalam berkumur ini ada dua cara. Yang pertama, berkumur ini bisa juga dibarengkan dengan langsung menghisap ke air ke dalam hidung, ya. Jadi mengambil air untuk berkumur, selain itu juga untuk dihisap ke hidung juga boleh, atau mengambilnya sendiri-sendiri juga boleh. Jadi berkumur dulu 3 kali, ya, berkumur dulu 3 kali. Setelah itu baru mengambil air untuk hidung. Terserah itu ya, boleh. Nah, dalam berkumur-kumur ini jangan sampai air yang dari mulut kita itu apa? jatuh ke tangan kita. Ya, kalau bisa apa? Antara tangan kita dengan posisi mulut itu agak jauh. Begitu ya. Jadi nanti misalkan dari sini ini tidak terjatuh lagi ke sini. Ya, jangan sampai ya. Gitu ya. Jadi bisa jadi begini, agak jauh ya. Selain itu bisa juga untuk mengambil airnya untuk hidungnya juga bisa ya. 3 kali juga ya, 3 kali ya. Setelah itu ya, setelah 3 kali juga, maka kita memasuki untuk rukunnya, yaitu membasuh muka. Dalam membasuh muka ini juga sama, jangan sampai nanti penggunaan airnya untuk jatuh lagi ke tangan kita. Ya, begini ya. Tadi kan. Ya. Dalam membasuh muka, wudhu ini ya adalah semua muka ini harus terbasuh, mulai dari tumbuhnya rambut bagian atas ini sampai dagu sini bawah ya. Bawah juga dibasuh. Untuk sampingnya adalah mulai telinga kanan sampai telinga kiri. Ya, harus terbasuh semuanya. Jangan sampai hanya begini saja. Ya, enggak usah itu nanti. Jadi semuanya harus terbasuh. Nah, dianjurkan untuk membasuhnya dari atas ke bawah. Ya, dari atas. Ya, sebanyak 3 kali. Ya. Bersamaan dengan basuhan pertama, kita membasuh muka, dalam hati kita berniat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Gitu ya. Lah kok tidak di pertama tadi? Ya, enggak, yang namanya niat itu adalah pada saat melakukan pekerjaannya, ya. Dan niat itu di dalam hati. Kalaupun mengucapkan itu namanya adalah talafud, melafatkan. Jadi bukan niat itu ya, bukan niat. Lah talafud itu apakah ada manfaatnya? Ada. Talafud itu manfaatnya untuk meyakinkan hati kita dan juga bisa apa? Bisa membantu hati kita biar lebih fokus. Ya. Jadi bersamaan basuhan yang pertama, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Begitu ya. 3 kali mengusap wajah, membasuh wajah ya, maaf. Ini semuanya harus terbasuh. Sampai di sini juga ya, bawah juga ini terbasuh, harus terbasuh. Gitu ya. Setelah itu, kita memasuki untuk rukun berikutnya, yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini harus sampai di atas siku-siku. Ya, di atas siku-siku. Dimulai sini dibasuh sampai siku-siku. Ya, gini ya. Sampai siku. Di atasnya. Nah, dalam membasuh ini disunnahkan membasuhnya 3 kali kan ya. Nah, 3 kali ini yang baik itu adalah membasuh 3 kali kanan dulu, baru selesai, baru kiri kanan. Baru kiri juga 3 kali, maaf ya. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi bukan kanan kiri. Apakah tidak boleh? Boleh. Akan tapi yang lebih baik kanan dulu 3 kali, ya, baru nanti
kiri juga 3 kali. Ya, gitu ya. Dalam membasuh tangan itu juga disunahkan kalau memakai cincin untuk menggoyang-goyang cincinnya. Juga disunahkan ya. Ya, selesai. Kiri juga 3 kali. Ya. Basuh semuanya. Kiri 3 kali. Ini ya. Selesai. Setelah itu kita memasuki rukun berikutnya, yaitu mengusap sebagian kepala. Kalau rukunnya memang mengusap sebagian kepala. Ini ya. Boleh. Atau di sini juga boleh, terserah, pokoknya sebagian. Tapi disunahkan lagi membasuhnya adalah semua ya, semuanya. Lah bagaimana semuanya itu? Caranya kalau semua yang baik semua itu ya. Ya, ini taruh di sini ya. Taruh di sini ya. Terus yang ujungnya ini dipertemukan di sini, terus ditarik ke belakang. Kembali lagi ya. Ambil lagi ya, sampai 3 kali. Ini ya. Ya, sampai 3 kali. Itu disunahkan ya. Setelah itu sunnah berikutnya yaitu kita mengusap telinga. Ya, dalam mengusap telinga ini ya, perhatikan ya. Dalam mengusap telinga ini adalah di bagian ini, telunjuknya dimasukkan di sini. Setelah itu kita bersihkan di bagian-bagian kelilingnya. Nah, bagian ibu jari ini bagian apa? Bagian luarnya. Tarik ke sini. Ya. Ya. 3 kali ya. Sini lagi. Nah, gitu. Sama, sini yang kiri juga begitu. Ya, gitu ya. Itu untuk mengusap telinganya. Ya, setelah itu kita masuki rukun berikutnya yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki. Membasuh kaki ini ya. Ini ya, misalkan ya. Ini harus sampai mata kaki, harusnya itu. Tapi yang lebih baik ditambah lagi sampai sini misalkan, lebih baik ya. Ini harus terbasuh semuanya, maka itu dibantu dengan tangan ya. Dibantu dengan tangan biar bisa terbasuh semuanya, bisa terkena air semuanya, gitu ya. Ini juga 3 kali. 3 kalinya yang baik juga sama, kanan 3 kali dulu ya, sambil ini di sela-sela dengan kelingking ya, boleh, baik gitu ya. 3 kali ya. Setelah itu baru kiri juga 3 kali ya. Semuanya harus terbasuh, bagian bawah-bawah juga, dikarenakan nanti mungkin ada sesuatu dan tidak terbasuh, nanti tidak sah wudunya. Setelah gitu ya, selesai, maka rukun berikutnya adalah tartib. Tartib itu adalah berurut-urut ya. Jadi urutan dari rukunnya tadi harus berurut-urut. Tidak boleh bolak-balik. Ya, setelah selesai itu kita disunahkan berdoa menghadap kiblat ya. Kita menengadahkan tangan sambil wajahnya disunahkan untuk menghadap ke atas, ke langit ya. Sebagaimana kita hafalkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, selesai ya. Setelah doa wudu kita juga disunahkan untuk membaca surah Al-Qadar ya, surah Al-Qadar sebanyak 3 kali ya. Setelah membaca surah Al-Qadar itu kita selesai melakukan sunnah-sunnah wudunya. Setelah itu kita langsung melakukan sholat atau apa terserah, monggo ya. Kiranya itu ya anak-anak sekalian materi kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf dari Pak Yazid ya. Sekian, syukuran min husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.